pada perwakilan Asia Pasifik tentunya, bagaimana sih implikasi COVID-19 pada pembelajaran dan asesmen. Di situ terlihat negara-negara yang pengambil kebijakan yang menggunakan pendekatan yang fleksibel untuk melanjutkan proses pendidikan saat ini. Banyak strategi dari beberapa negara, tentunya Indonesia sendiri, yang ditempuh dalam proses ujian atau pembelajaran di sekolah. Banyak protokol yang ketat yang sudah diberikan oleh pemerintah, bahkan pembatalan ujian, perubahan jadwal, penilaian online, pembelajaran online tentunya, serta penggunaan pendekatan asesmen alternatif seperti portofolio, pembelajaran berbasis blended learning, rekaman hasil asesmen. Banyak yang sudah Ibu Bapak lakukan pada saat COVID ini. Begitupun hasil survei Asia Pasifik rata-rata hampir sama. Nah, yang akan saya perkenalkan atau saya paparkan itu adalah teacher assessment literasi asesmen guru. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru agar dapat menyelenggarakan asesmen dengan baik tentunya pada saat pandemi ini. Ada dua poin yang akan saya bahas, ada kompetensi dan juga bagaimana pembentukan kompetensi melalui prosesnya itu sendiri. Jelas kompetensi yang harus dimiliki menurut Kena ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dikuasai juga nantinya mampu ditunjukkan sebagai pemberian dampak positif, yaitu apa saja kepuasan batin, kemakmuran, dan kebahagiaan ketika melakukan pekerjaan tersebut. Dalam hal ini adalah pembelajaran dan asesmen. Hal berikutnya adalah pembentukan kompetensi melalui proses ya. Ada belajar, berlatih, berkarya, berinovasi, dan juga presenting atau persembahan sajian dari hasil karya anak maupun guru itu sendiri. Jadi 5 poin ini yang dalam pembentukan kompetensi ini yang harus kita godok dalam proses new normal ini. Tentunya belajar jelas. Banyak hal yang memang menjadikan sebuah masalah saat ini, yaitu bagaimana belajar, berkarya, dan berinovasi tentunya dalam proses new normal di pembelajaran era digital saat ini. Maaf Pak Rivo, ya. Mohon maaf saya potong, ini ada beberapa audiens kita yang komplain nggak dengar suara Mas Rivo. Mungkin bisa lebih kencengin lagi Pak suaranya. Padahal. Oke, tes. Sudah kedengeran semua Ibu Bapak? Sedikit lagi Pak Rivo. Oke, sudah full. Jelas. Iya. Bisa dilanjutkan Pak. Oke, saya lanjut lagi. 5 poin yang tadi yang pembentukan kompetensi melalui proses ini tentunya di era digital saat ini yang learning, practicing, creating, innovating, dan presenting ini mungkin Bapak Ibu sekalian mengalami sedikit kesulitan dalam era digital melakukan pembelajaran secara virtual tentunya. Belajar, berkarya, dan berinovasi. Bagaimana hal yang harus kita bentuk dan dikuasai oleh guru saat ini. Karena mungkin saat ini adalah bagaimana pemerintah menstimulus guru-guru maupun siswa yang ada di daerah-daerah terpencil tentunya untuk lebih berinovasi, lebih berkarya, tidak hanya secara konvensional, tapi juga secara digital dan virtual. Karena nantinya di era-era berikutnya, di tahun 2021, mungkin 2022, pembelajaran sudah mungkin lebih sedikit untuk menggunakan cara konvensional, lebih banyak menggunakan cara digital, virtual digital. Nah, itu yang harus kita bentuk saat ini dengan cara melakukan pelatihan dan juga terus berinovasi dengan membuat sebuah karya yang memang dibutuhkan oleh siswa nantinya. Nah, guru yang memiliki literasi asesmen nantinya harus memahami apa yang harus di-assess atau dinilai, bagaimana cara menilainya, dan apa backwash yang mungkin terjadi
Apa itu backwest? Backwest adalah dampak yang merugikan atau dampak negatif yang timbul karena pertumbuhan penduduk. Apa saja sih dampak negatifnya? Jelas ketika penambahan penduduk itu jelas seperti kemiskinan maupun pendidikan itu berpengaruh dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana cara menghindari terjadi backward tersebut? Itu menurut Stigin yang harus dipahami. Basically itu yang harus dipahami guru dalam literasi assessment. Jadi ketika banyak siswa yang harus di assessment oleh guru, maka kita sebagai guru akan bingung menilai dengan banyaknya siswa yang harus dinilai. Sedangkan kompetensi kita saat ini dengan menggunakan cara konvensional sangat sulit. Oleh karenanya kita membutuhkan cara yang mungkin bisa dibilang efisiensi dan efektif. Bagaimana? Ya dengan menggunakan memiliki literasi digital. Literasi assessment salah satunya adalah literasi digital yang saat ini sedang diberikan oleh pemerintah sebagai stimulus bagi guru-guru dan siswa menghadapi era yang baru, new normal. Mengapa asesmen oleh guru itu sangat penting? Ya jelas, karena tadi sudah saya bahas, karena asesmen oleh guru dapat menimbulkan backward efek pada pembelajaran. Itu yang sangat basically harus jelas kita pikirkan sama-sama sebagai tenaga pendidik. Maka dari itu sangat penting untuk mengoptimalkan assessment as learning, penilaian sebagai pelajaran. Tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan assessment dan instruction itu sendiri oleh Bu Dini. Assessment of learning, purpose-nya atau tujuannya judgment about placement credential. Dilakukan oleh siapa? Teacher. Information for teacher, instructional decision, teacher. Self-monitoring, self-correction, student. Itu metakognitif yang sudah kita lakukan, mungkin belum optimal. Tapi yang akan kita lakukan adalah asesmen diri. Kita sangat sulit untuk menilai diri sendiri tentunya bagi siswa itu sendiri. Bagaimana menilai siswa itu sudah berhasil atau tidak kalau pada tahapan umur siswa itu masih belum bisa menilai diri sendiri, apalagi di bidang keterampilan ya, di bidang seni budaya yang harus rata-rata kalau kita menilai diri sendiri bagaimana lukisan kita ya, hasil karya kita pasti masih dibilang bagus. Itu yang memang harus kita stimulus oleh guru-guru, tugasnya itu sangat berat, bagaimana mengajarkan asesmen diri bagi siswa, tentunya juga buat guru itu sendiri. Tantangannya ini sangat berat ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sudah senior maupun calon guru yang ada di sini. Era new normal, Kemendikbud memberikan signal bahwa sekolah akan tetap belajar dari rumah, entah itu rancangannya mungkin ibu bapak lebih tahu sampai kapannya, mungkin sampai akhir tahun ini, atau bahkan bisa diperpanjang tahun depan. Kita belum tahu, tergantung bagaimana pandemi ini bisa selesai atau tidak. Pembelajaran 95% lebih melalui daring. Nah, itu mungkin terlihat mudah, tapi pada implementasinya masih banyak permasalahan yang terjadi oleh guru maupun peserta didik pembelajaran daring ini. Tentunya ibu bapak lebih tahu bagaimana masalah yang sering timbul dalam pembelajaran daring ini. Yang ketiga, tuntutan persiapan asesmen kompetensi minimum. Nah, ini yang memang sangat sangat rapuh juga ketika asesmen kompetensi minimum ini dialihkan ke proses digital, literasi digital ini. Mungkin transisinya mungkin agak sedikit sulit, memakan waktu mungkin nantinya. Tapi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak ketika sering melakukan pelatihan seperti ini, insya Allah asesmen kompetensi minimum juga akan ibu bapak miliki nantinya. Bagaimana pelaksanaan asesmen secara daring agar tetap bermutu? Nah, ini yang memang tugas kita bersama-sama sebagai tenaga pendidik maupun nantinya asesor atau bahkan dosen seperti
Ibu Dini, saya bagaimana memberikan sebuah ilmu pada calon guru maupun pelatihan kepada guru-guru yang membutuhkan bagaimana pentingnya literasi dan numerasi sebagai kompetensi yang dituntut oleh AKM. Mengoptimalkan asesmen berbasis unjuk kerja yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dini, dan unjuk kerja individu, hindarkan tugas-tugas asesmen yang bisa ditiru atau dicontek. Nah, ini salah satu kesalahan guru-guru atau tenaga pendidik, mungkin ya mohon maaf saya koreksi sedikit, memberikan tugas atau tugas diskusi yang kurang menarik siswa atau menstimulus siswa untuk berdiskusi. Alhasil keterampilan proses yang ditimbulkan oleh siswa sangat minim sekali. Contoh soal-soal yang salah, coba jelaskan pengertian dari unjuk kerja. Itu jelas siswa yang memang sudah mengerti literasi digitalnya lebih baik dari siswa lain akan mudah menjawab ini dengan mencari di Google, copy, paste di lembar diskusi. Nah, itu yang harus kita hindarkan soal-soal seperti itu. Lebih baiknya adalah soal-soal yang menstimulus siswa untuk melakukan proses seperti HOT, seperti itu, soal-soal HOT, tapi lebih ke apa, text performance atau tugas unjuk kerja, tidak apa ya, seperti pilihan ganda yang mungkin juga itu salah satu asesmen yang bisa ditiru atau dicontek oleh peserta didik. Itu yang harus sebenarnya dihindarkan. Berbagai wujud unjuk kerja atau TEFAK itu sendiri untuk saat ini ya, e-portfolio, diary, video, dan blog. Mungkin anak-anak saat ini, peserta didik saat ini cenderung lebih senang pada video virtual seperti ini. Mungkin ada juga yang untuk SMP tentunya ya, mungkin masih belum mengerti blog atau e-portfolio, lebih ke video maupun diary, karena dari berbagai literatur jurnal, umur SMP itu masih sering transisi mencari jati diri melalui curhatan-curhatan di diary. Mungkin pada zaman saya diary, mungkin untuk saat ini lebih ke sosial media seperti Facebook dan Instagram. Nah, gunakan itu sebagai proses asesmen yang dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai guru untuk menilai unjuk kerjanya. Contoh, ketika salah satu aplikasi yang memang khusus untuk seni budaya tentunya yang sangat booming saat ini adalah TikTok. TikTok, mungkin Facebook juga atau Instagram juga. Itu bisa kita apa ya, maksimalkan untuk proses penilaian unjuk kerja dan juga siswa dalam melakukan tugas text performance ya, tugas unjuk kerjanya. Contoh, kalau saya sendiri ya mohon maaf saya bukan di bidang seni budaya tapi lebih ke bidang olahraga, mungkin hampir sama yang ditimbulkan yang dimunculkan adalah proses keterampilannya. Itu biasanya saya lebih mengeksplor siswa untuk membuat sebuah produk karya, mungkin di seni tari atau di seni lukis seperti itu, musik juga, yang harus diupload setiap harinya, setiap hari atau setiap minggunya di sosial media yang mereka punyai seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Itu kan nge-link sebenarnya. Kalau di upload di di TikTok pasti akan langsung otomatis nge-link ke Instagram maupun di Facebook. Itu saya tuntut untuk setiap hari membuat sebuah karya. Jadi bukan berupa tugas mengerjakan di kertas itu kasihan untuk, kalau menurut saya itu kasihan untuk proses mental siswanya. Dalam hal ini ada kerja di rumah kan. Ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak juga sangat sedikit terbebani lah dalam proses pembelajaran anak kita sendiri. Nah, makanya kita stimulus dengan sosial media yang mungkin sedang booming saat ini, yaitu ya TikTok, Instagram, Facebook. Biarkan mereka berkarya, tapi tentunya kita kontrol dengan tugas yang kita kasih. Tetap kita kontrol agar tidak keluar dari apa yang kita inginkan kompetensinya. Terutama ya di bidang tari, musik, maupun
rupa. Itu yang biasanya saya lakukan kepada mahasiswa saya di FKIP. Setiap hari saya tuntut untuk membuat sebuah produk karya yang berproses, setiap harinya harus berubah, tidak boleh monoton. Mereka akan lebih senang membuat karya timbang kita harus mengerjakan soal yang 10 soal yang sebenarnya sudah jelas-jelas jawabannya bisa kita cari di engine itu sendiri. Nah, lanjut kita asesmen literasi dan numerasi AKM. Mohon maaf, Pak Rifo, karena durasinya sudah 15 menit, mungkin bisa dipercepat lagi kali, Mas? Oke, siap. Jadi, saya persingkat, yang harus Ibu Bapak tekankan saat ini adalah dalam proses era new normal ini adalah bagaimana Ibu Bapak membuat sebuah teks performance atau tugas unjuk kerja yang memang membuat siswa itu aktif dalam bidang keterampilan dan sikap. Tentunya Ibu juga butuh rubrik nantinya. Mungkin rubrik Ibu sudah tahu lah bagaimana rubrik itu dibuat. Ada holistik, ada analitik. Itu teknis. Tapi yang terpenting adalah bagaimana teach dan assessment-nya itu mempunyai feedback bagi pembelajaran, bagi guru, bagi semua yang ada di bidang pendidikan. Jadi ketika siswa itu setelah mengerjakan tugasnya, ada hal yang terserat dipikirkan bahwa oh ya asik ya. Jadi tidak hanya mengerjakan soal udah tinggal selesai, tapi ada feedback yang memang terpatri di dalam jiwa peserta didiknya agar besok mau melakukan hal yang lain. Itu sebenarnya yang mungkin implikasi terhadap pembelajaran pada revolusi industri 4.0. Jelas ada Merdeka Belajar, pembelajaran abad 21 yang memungkinkan Ibu dan Bapak untuk terus berinovasi dalam proses digital. Literasi digital Ibu Bapak harus sering ditingkatkan karena tidak boleh kalah dari siswanya. Literasi digital, terus membaca tentunya, terus berproses, jangan takut untuk mencari informasi dari Google atau yang lainnya, karena di utak-atik tidak mungkin rusak itu laptop atau komputer atau handphone ketika kita ngutak-ngutik. Kalau salah dibalik lagi seperti itu. Jangan sampai kalah literasi digitalnya oleh siswa. Ya, seperti itu saja. Nanti mungkin bisa dilanjut lebih digital dan lebih virtual lagi oleh Pak Bambang di bidang webnya dan bagaimana caranya Ibu nanti input soal. Pak Bambang, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifo untuk materi tentang kualitas asesmen dalam era new normal. Saya ingatkan kembali untuk yang ingin bertanya, silahkan bisa ditulis terlebih dahulu di chat room dengan format nama _ nama narasumber yang ingin ditanyakan. Untuk Bu Irma, mohon maaf, itu ada Pak Abi Fikri, mungkin bisa di mute, tadi agak mengganggu. Pak Abi Fikri, mohon maaf, Bapak bisa di mute terlebih dahulu, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Abi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi terakhir. Ada narasumber oleh Pak Bambang yang akan membahas tentang penilaian berbasis web ya Pak ya. Oke, silakan. Saya persilakan pada Pak Bambang untuk share screen. Baik, sebelum share screen, mungkin Ibu-Ibu bisa melihat di chat ya. Di chat itu ada alamat alamat website dan kode yang bisa Ibu akses. Jadi ada semacam evaluasi sebentar dari saya. Oke, untuk audiens bisa dibuka itu WhatsApp-nya di grup, kemudian diklik. Mungkin dari chat bisa ini ke grup ya, Bu Ainul atau Bu Irma, di share di. Dibuka ya Pak Bambang. Setelah dibuka ya, dimasukkan kodenya ya. Ya betul, dimasukkan kodenya. Kodenya 5327029. Ya,
5327. Atau mungkin Pak bisa di share di chat room sini Pak, di chat room Zoom Pak mungkin kalau misalkan ada yang belum. Sudah saya share. Oh oke. Oh iya udah nih. Sudah ya. Baik, ibu-ibu bisa mengisi ini, ada survei sebentar ya, menggunakan aplikasi Mentimeter namanya. Dari aplikasi ini nanti ibu-ibu bisa melakukan berbagai jenis penggunaannya bisa implementasi, bisa digunakan untuk berbagai instrumen. Ya mungkin untuk saat ini mungkin untuk survei sebentar saja. Mungkin bisa dicoba ibu-ibu. Dan survei ini interaktif Ibu, jadi saya tidak akan membuka slide berikutnya sebelum semuanya mengerjakan seperti itu. Tinggal diklik ya Pak Bambang. Ya, tinggal diklik kemudian disubmit dan nanti sambil menunggu saya beralih ke soal berikutnya. Jadi interaktif soal ini. Apakah ibu-ibu sudah semuanya? Saya sudah semuanya? Hanya satu pilihannya ya Pak ya? Ya, hanya dipilih satu saja. Saya sudah Pak Bambang. Ya. Ibu-ibu yang lain, apakah sudah? Saya milih 2 Pak. Milih 2, milih 1 bisa Bu. Maksudnya yang paling besar saja, Bu, yang paling dominan gitu. Sudah. Ya udah Pak. Ya, sudah semua ya Ibu-ibu ya? Saya udah. Ini menyegar. Saya pindah ke soal selanjutnya. Ini hasil survei yang berhasil dikumpulkan Ibu-ibu ya. Langsung muncul di Mentimeter ya. Saya sebagai hostnya. Dan soal kedua, ya baik, bisa langsung dilihat soal kedua Ibu-ibu. Dan di sini biasanya real time ya Ibu, real time. Jadi ketika ada data masuk, dia akan berubah. Ya, data masuk berubah, data masuk berubah. Jadi itulah kegunaan teknologi ya, bisa kita pergunakan untuk berbagai macam kegunaan. Baik, sudah semuanya Ibu. Ini yang masuk datanya baru sekitar 26 dari 60-an peserta. Atau langsung ke materi ya Bu ya? Iya boleh. Nah, itu hanya sebagai ini saja, sebagai rumus saja. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penilaian berbasis web. Bambang, mohon maaf, suaranya lebih ditingkatkan suaranya. Banyak teman-teman yang nggak dengar. Sudah terdengar Ibu-ibu? Maaf, sudah terdengar? Iya, sudah tapi masih kecil katanya. Kurang jelas. Karena suaranya dari webcam ya, jadi agak, ya maaf. Sudah terdengar ya? Sudah terdengar? Mohon maaf. Sudah? Sudah keras ya Bu ya? Ya. Sudah. Udah sih Pak. Baik. Perlu diketahui bahwa pandemi COVID ini menjadikan kita menjadi seseorang yang tergantung dengan adanya teknologi. Jadi teknologi menjadi salah satu bagian di dalam kehidupan sehari-hari. Baik mungkin untuk proses pembelajaran, baik untuk proses jual beli, baik untuk proses perdagangan dan seterusnya. Yang teknologi ini sebetulnya mempermudah kita dalam berbagai hal ya, termasuk dalam proses efisiensi. Contohnya kalau misalnya di dalam proses penilaian yang dulunya mungkin ibu-ibu harus mengoreksi satu-satu ya jawaban siswa,
itu bisa digantikan dengan outscan. Jadi siswa membulatkan pakai hitung-hitung ya Bu ya. Mungkin masih ada ya outscan KRSK outscan lembar jawaban seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian di scan menggunakan aplikasi dan secara otomatis nilainya akan muncul. Dan sekarang teknologi menjadi paperless ya, semuanya sudah ke arah web based. Jadi untuk UTBK, kemudian untuk ujian UN itu semuanya sudah menggunakan teknologi seperti itu. Dengan adanya teknologi, sebenarnya teknologi itu memperkaya data. Jadi data-data yang masuk ke dalam teknologi itu nantinya semakin banyak ya, semakin banyak dan nantinya akan menjadi data yang cukup besar. Data yang cukup besar itu sebetulnya ibu-ibu bisa pergunakan banyak hal. Misalnya bisa digunakan untuk analisis butir soal ya, untuk pemanen KIKD, kemudian untuk penelitian dan untuk prediksi soal gitu. Kalau misalnya di bisnis ya biasanya ya untuk e-commerce dan seterusnya untuk mengetahui penjualan yang paling laku dan tidak laku ya di produk tertentu dan seterusnya. Kemudian dari situ juga maaf Pak Bambang, PPT-nya belum di share screen ya Pak? Sudah di share screen saya. Oh nih share screen, maaf ya. Mungkin di Ya, sudah ya? Udah. Sudah, oke. Mohon maaf ya. Oke. Kemudian tadi ya dari beberapa soal yang sudah terkumpul bertahun-tahun itu bisa juga menjadi bank soal. Bank soal ini ya dari soal-soal yang sudah ada, kemudian bisa kita gunakan secara berulang-ulang. Dan tentu saja soal-soal tadi juga bisa digunakan atau dimodifikasi ulang. Modifikasi ulang itu transformasinya dalam bentuk lain. Ya, misalnya yang tadinya bentuknya hanya teks, kemudian bisa kombinasi antara gambar dan teks, kemudian bisa kombinasi antara video, gambar, video, teks, dan seterusnya, ataupun audio. Ya, kebetulan pandemik ini membuat ibu-ibu semuanya beralih menjadi seorang pembelajar literasi digital dan juga literasi teknologi. Mau tidak mau mungkin sebetulnya sudah ya diimplementasikan di sekolah, namun akan lebih maksimal atau masif sehingga ibu-ibu akan semakin terbiasa dengan teknologi tersebut. Biasanya ada beberapa LMS yang digunakan ya sebagai platform untuk sekolah, seperti contohnya ada Moodle ya, ada Zoology, Edmoodle, Google Classroom dan seterusnya. Teknologi-teknologi ini ataupun platform-platform ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebetulnya, kebutuhan sekolah. Dan mungkin ada juga beberapa Bapak Ibu yang memang menggunakan platform sendiri, mungkin karena tidak ingin ketergantungan dengan sekolah, karena mungkin memiliki situs sendiri misalnya dan seterusnya, akhirnya menggunakan untuk keperluan sendiri atau pribadi. Misalnya juga digunakan untuk keperluan penelitian. Dan LMS ini selain digunakan untuk pembelajaran, juga dapat digunakan untuk evaluasi dan penilaian. Jadi data-data yang ada ini bisa kita gunakan, Ibu-ibu ya. Data-data yang sudah ada dari forum, dari chat, dari soal-soal pilihan ganda dan seterusnya, itu sebetulnya datanya masih bisa digunakan untuk kemudian hari. Ini beberapa contoh kursus online yang cukup terkenal ya. Dan bahkan ada beberapa situs yang memang untuk course-nya itu berbayar dan sertifikatnya bisa digunakan untuk di mana saja. Jadi memang sudah bisa diakui secara dunia untuk course yang ada. Ya mudah-mudahan suatu saat memang kita ya mungkin ibu-ibu kalau misalnya memiliki skill yang lebih bisa juga memberikan materi di course-course di tingkat dunia nantinya dan memang bisa dipergunakan untuk sertifikasi dan seterusnya. Berkaitan dengan penilaian berbasis web, saya akan memfokuskan ke Moodle. Mengapa Moodle? Karena sebagian besar mungkin menggunakan Moodle, ya sebagian besar. Saya tidak bilang bahwa di Jakarta seluruhnya menggunakan Moodle, tapi sebagian besar bisa saja menggunakan Moodle. Penilaian yang akan saya bahas di sini
pada dasarnya di Moodle itu ada 4 yang bisa digunakan untuk penilaian, yaitu assignment, ada quiz, kemudian ada forum, dan ada survei. Namun yang akan saya bahas adalah assignment dan quiz saja. Karena biasanya kalau forum dan survei memang ada ketergantungan berkaitan dengan interaksi ya. Interaksi misalnya kalau kita ingin melihat interaksi keaktifan siswa dan seterusnya itu juga bisa digunakan untuk penilaian dan juga nantinya bisa juga digunakan untuk penelitian. Kalau survei biasanya memang digunakan untuk psikolog bimbingan konseling atau psikologi ya, ataupun bidang-bidang yang berkaitan dengan ada parametriknya ya, parametriknya atau ada parameternya. Penilaian berbasis web dengan Moodle, pertama-tama sebenarnya setelah ibu-ibu masuk ke dalam Moodle sebagai teacher, biasanya oleh admin diperbolehkan untuk memberikan assignment. Assignment itu bentuknya adalah sebuah tugas. Tugas ini nantinya bisa bermacam-macam. Apakah ibu hanya menerima dalam jawaban bentuk teks atau menerima dalam bentuk file. Ya. Dan file yang diterima pun bisa bermacam-macam juga ya. Formatnya bisa misalnya gambar atau misalnya dokumen atau misalnya video. Jadi ini Moodle itu sangat kaya sekali atau sangat support sekali dengan berbagai jenis data. Setelah di assignment ini kita memiliki batas, ibu bisa setting batas ya, batas pengumpulan tugas tersebut. Misalnya hanya durasinya hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu dan seterusnya. Itu bisa ibu-ibu tentukan, bapak ibu tentukan untuk batas pengumpulannya. Kemudian jenis filenya juga bisa Bapak Ibu tentukan juga, dan maksimum upload file atau datanya juga bisa ditentukan juga. Apakah hanya 1 saja atau mungkin karena datanya cukup banyak, jadi bisa multi ya, bisa banyak seperti itu. Dan di dalam penilaian assignment ini kita juga bisa mengatur ya. Mengatur di sini adalah bahwa saya ingin menggunakan penilaian skala. Jadi kan format penilaiannya banyak ya, ada yang skala, ada mungkin hanya sistem poin dan seterusnya. Kalau skala berarti ya mungkin diberikan skala dari 1 sampai 5 misalnya, ya seperti kalau ya seperti skala Likert gitu ya, seperti itu ya. Kemudian kalau poin ya berarti ketika nanti siswanya menjawab dengan bagus, setelah diteliti misalnya videonya cukup bagus, kesesuaian geraknya cukup bagus, atau mungkin kalau misalnya seni rupa berarti gambarnya cukup bagus, misalnya mendapat nilai poin 90, 80, kalau skala berarti baik, sangat baik dan seterusnya. Seperti itu. Dan kita bisa memilih grade kategorinya, misalnya bentuknya berbeda-beda ya. Kalau misalnya poin itu misalnya bentuknya seperti rubrik ya, rubrik misalnya ada 5 rubrik yang 5 rubrik yang harus diisi, dengan 1 rubrik ada parameternya, dan parameternya nanti akan memiliki poin-poin tersendiri, sehingga nanti hasilnya ya tetap juga poin maksimum 100 misalnya. Ini adalah contoh rubrik ya, kebetulan ini diambil dari penelitiannya Bu Dini. Ibu-ibu bisa melihat di eassessment.id ya. Ini yang dikembangkan oleh tim Bu Dini dan Azure ya bisa. Selanjutnya ini adalah kita akan membuat kuis ya. Seperti biasa, pertama kita menambahkan aktivitas baru berupa kuis. Kita isi namanya, bisa saja ibu-ibu memberikan deskripsi kuis tersebut. Kemudian diatur waktu kuis ya, diatur kapan kuisnya dibuka, kapan ditutup. Kemudian waktu durasi berapa lama pengerjaan kuisnya. Kemudian submission grade-nya berapa lama ya tadi. Kalau jadi secara otomatis dia akan mengkalkulasi waktunya ya dari opening sampai ke close kuisnya.
kemudian untuk proses grade-nya ini, apakah kita memperbolehkan atau siswa diperbolehkan untuk mengerjakan berapa banyak? Kalau unlimited, berarti kan sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya, grading metodenya mau seperti apa? Apakah diambil dari rata-rata, atau nilai yang paling besar, atau nilai yang paling kecil, atau nilai terakhir kali mengerjakan kuis, dan seterusnya, itu bisa diatur juga di dalam model ini. Seperti itu. Ini contoh ulangan harian. Setelah kita masukkan tadi, kemudian kita edit kuis. Jadi kita hanya memasukkan nama, kemudian settingan kuisnya, kemudian kita mengedit kuisnya, dan setelah mengedit kuis itu kita bisa memilih berbagai macam jenis kuis, ya. Mau multiple choice bentuknya, apakah true false atau misalnya menjodohkan ya, matching ya, atau hanya jawaban singkat dan seterusnya. Di sini sudah support ya berbagai macam jenis kuis yang bisa diimplementasikan di dalam evaluasi yang akan Bapak Ibu jalankan seperti itu. Ini contoh kuis ya, contoh kuis yang saya ambil dari literasi gerak dari eassessment.id. Jadi dari video ini bagaimana kita dari video gerakan tari kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk gambar ya. Kebetulan di sini ada gambar yang nantinya memang sesuai urutan tarinya seperti apa. Misalnya kalau gerakan pertama berarti kodenya seperti kode gambarnya seperti apa. Jadi ya seperti halnya kalau kita misalnya bermain musik, misalnya nadanya apa dulu seperti itu ya. Hampir ya prosesnya seperti itu juga. Mungkin seperti itu saja dari saya. Mau dilanjutkan lagi demo atau cukup ya Bu ya? Bang, untuk pembahasan Mentimeter tadi gimana Pak? Bisa langsung dibahas? Oh ya, baik, Mentimeternya saya cek dulu ya. Ini hasilnya sudah sekitar berapa? 24, 38, 30 baru yang mengisi baru 38. Dari sini nanti, dari Mentimeter ini nanti kita bisa download resultnya. Secara otomatis sebetulnya nanti akan muncul di situ download result. Kebetulan saya menggunakan yang free, jadi memang ada limitasi kalau yang free. Kalau misalnya yang yang berbayar pasti akan lebih, fiturnya akan lebih banyak. Limitasinya juga tidak dibatasi ya. Untuk interaktivitasnya juga sangat sangat full gitu ya. Ini hasil ekspornya, hasil datanya sedang menunggu ya, sedang menunggu. Ini masih loading, dia masih menarik data. Dan ini bisa kita download dalam format gambar, format PDF. Ini Mentimeternya sudah ini ya, ini hasil grafiknya. Ini hasil grafik yang pertama ya. Media yang digunakan guru dalam menilai kinerja siswa, ya ini ada paper and pencil, Google Forms berapa persen dan seterusnya. Ini untuk yang feedback ya dari plan kerja siswanya, tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu dan seterusnya. Dan ini Mentimeter ini sebenarnya banyak ya tools Kahoot dan seterusnya. Jadi selain Mentimeter itu banyak tools yang memang disediakan ya. Apalagi pasti masing-masing pengembang aplikasi memiliki penggemar sendiri-sendiri atau pengguna sendiri-sendiri. Jadi selain Mentimeter juga ada berbagai macam jenis tools yang bisa kita gunakan. Mungkin itu saja. Ya mungkin selanjutnya bisa silakan moderator, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang untuk materi tadi tentang penilaian unjuk kerja berbasis web ya Pak ya. Ya. Oke,
untuk mempersingkat waktu bisa langsung saja